kalau saya. Oke, Bapak, pengaduannya apa, Bapak? Kalau boleh tahu. Saya lupa mau ngadu apa sih. Bapak Tapi lupa. ya gini, saya mau ngadu. Jadi di sini tuh, di negeri ini tuh, saya kan guru. Ya, di plus 26 kan? Gajinya nggak seberapa. Ngajarnya nggak diajarin gimana cara ngajarnya. Pas dilihat-lihat kenapa? Terus siapa sih yang bikin kebijakan? Terus pas saya lihat, kalau Kementerian Pendidikan itu, biasanya bukan dari jurusan pendidikan. Jadi ada yang dari pengusaha, ada yang dari teknik pertanian. Tapi jadi Menteri Pendidikan. Makanya jadi guru-guru di bawah tuh juga jadi kita tuh bingung, Pak. Kan kita yang dari pendidikan, nggak bisa jadi menteri, jadi guru honorer doang, Pak. Ke situ arahnya. Iya, saya pengen menjabat juga, Pak. Gitu pengen juga. Oke. Ya, Berarti ini pengaduannya mengenai, kalau kita analogikan mungkinnya secara sederhana, mungkin tim sepak bola, tapi pelatihnya basket, Pak. Jadi nggak nyambung gitu ya, walaupun sama-sama bola. Iya, bener. Oke, gitu yang jadi Makanya, menteri. iya, jadi saya tuh bingung ini. Dan dari generasi ke generasi, dari partai ke partai, dari rezim ke rezim, itu tetap yang dari pendidikan itu susah sekali untuk tembus Memang ke sana begitu tuh. cara mainnya, Pak. Emang gitu cara mainnya ya? Kalau mau ikutan bareng di atas ya satu gerbong. Oh iya. Ya tapi gimana ini sama pendidikan? Pak, jangan ketawa kayak gitu, Pak. Kenapa? Ya, itu Bapak ada taringnya atau yang harus disembunyikan Enggak, atau ada gimana? cabai memang, jadi agak malu ketawa saya agak begini gitu. Oke, yang dijadikan Menteri Pendidikan ini bukan orang dari dunia pendidikan. Iya, di Oke. negara saya ini, Pak. Di negara plus ini 26. Plus 26, oke. Jadi, tapi saya mau ngadu juga kan kalau ke atas susah juga kan, Pak. Berat. Ya kita sebagai orang, ya gitulah. Sebagai orang gendut. Sebagai ya, orang bawah. Enggak, ini kan di lantai 2, Pak. Benar. Makanya saya mikir-mikir tadi tuh. Gitu. Mikir-mikir kenapa? Ya ini kan kita nggak di bawah, Pak. Jadi bukan orang bawah, Pak. Bener sih, bukan orang bawah, tapi orang tengah ya, ini level 2 Iya, ya, orang level 2. Jadi menterinya atau mungkin menteri pendidikannya bukan dari orang pendidikan gitu. Sementara Bapak sendiri tetap jadi guru honorer gitu ya. Yang dari pendidikan yang beneran nggak masuk situ, Pak. Susah ya. Sebenarnya saya mau nanya, ini kan sering banget di negara plus 2 ini banyak seliwuran mengenai guru-guru honorer. Iya. Mulai dari gajinya, tadi kan Bapak bilang juga tidak seberapa. Gajinya, Pak, saya dapat 100.000, Pak, untuk 3 bulan ngajar, Pak. 100.000 3 bulan ngajar. untuk 3 bulan mengajar. Iya, jadi dibayarnya 3 bulan sekali dikasih 100.000. Jadi sebulannya dikasih 33.000. Berarti seharinya dikasih 1.000, Pak. Hah? Iya. Nah itu jauh 1/10-nya gaji murid-murid saya dikasih bekal. Itu kan ada yang 10.000 sama emaknya, ada yang 20.000 sama emaknya. Kayaknya lebih gede kalau misalkan tiap anak, tiap bapak ngajar, kolekan gitu. Iya, kayak bisa. orang nyewa PS. Pada patungan 200, kasih. Nih Pak, ayo ngajar gitu. Iya, iya itu masalah pendidikan di negara saya itu gitu, Pak. Jadi makanya saya mau ngadu ini, saya bingung dari mana ngadunya kalau misalkan bahasnya adalah soal guru, soal gaji honorer kecil, karena memang kompetensinya banyak yang kurang. Kenapa kompetensinya banyak yang kurang? Karena memang nggak diajarin jadi guru. Kenapa nggak diajarin jadi guru? Karena memang kebijakan dari kementerian, kebijakan dari apa juga memang nampaknya tidak berpihak pada guru. Jadi kita nyarinya kemana? Jangan-jangan memang masalahnya dari atas. Jangan-jangan kita juga nggak tahu sih Pak ini. Makanya saya tuh bingung mau ngadunya kemana. Ini Bapak sudah mengadu ke kantor yang tepat. Masa saya... Benar, Bapak sudah mengadu ke kantor yang tepat ini. Tepat sasaran. Tapi yang mau jadi pertanyaan buat saya, kok bisa-bisanya gaji guru itu segitunya gitu kan? Orang pinter gara-gara guru. Iya. Dia jadi bisa duduk di sana, punya gelar, punya apa pendidikan gara-gara guru. Gara-gara dirinya sendiri sih, Pak. Jadi, tapi kan yang ngajar dia di sekolah guru dong. nah itu dia masalahnya. Itu juga masalah di kita, di negara kita itu gitu, Pak. Di negara ini tuh. Jadi maksudnya, tidak semua orang cerdas, orang pintar, orang sukses itu dari guru. Bahkan banyak juga koruptor itu gara-gara guru, diajarin guru. Karena sejak kecil, di sini tuh, kalau sekolah, Pak, Ya. ujian, itu diajarin nyontek, Pak. Jadi kalau misalkan awalnya dari ketidakjujuran, kemudian menjabat, kan mungkin juga dia jadi tidak jujur juga. Dulu waktu saya ini di plus 26 ya, zaman saya ya, masih zaman dulu lah, masih UN? kita... Enggak! Oh, enggak. Eptanas. Oh, Eptanas.
Tua ya. Ya, masih MTanas gitu, Pak. Masih kurikulum 94. Dulu bahkan kalau ketika MTanas kan ada pengawas silang Iya. dari sekolah lain. Iya. Nah, iya itu saya ngalamin gitu, Pak. Nah, jadi udah ngalamin kayak, nanti pengawas dari ini sekolah kita sudah janjian. Nah, Kalau nanti dia akan pura-pura tidak melihat apa yang terjadi. nah, Dia baca koran, dia ngapain gitu. baca korannya demonstratif lagi gini, sengaja Pak. Sengaja, Sengaja ditutupin gini, kayak gini. biar ditutupin gitu. Biar, tapi dengan tujuan apa sekolah itu mengadakan kerjasama simbiosis mutualisme itu adalah biar nilai kelulusannya atau persentase kelulusannya sama-sama bagus. 99%, iya. Kalau persentase kelulusan sama-sama bagus, yang naik akreditasi sekolah juga. Iya. Kenapa ada peraturan akreditasi sekolah itu dari mana? Dari atas juga. Nah, makanya saya mau komplain itu. Jadi, sejak kecilnya, guru-guru itu sudah dipaksa untuk ngasih contekan, ngasih bocoran, ngajarin ketidakjujuran. Guru-guru dipaksa kayak gitu. Udah maju gajinya kecil, nanti di akhirat masuk neraka dicelup-celupin, karena disuruh untuk bikin para koruptor, disuruh untuk bikin para penipu, karena guru-guru itu dipaksa oleh sistem. Agar anak-anaknya itu terbiasa dengan ketidakjujuran, dengan mencontek, dengan seperti itu. Makanya kalau nanti gede-gede jadi pejabat, tapi korup juga, ya jadi pejabatnya gara-gara guru, tapi koruptornya juga jadi gara-gara guru.